Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kita di Dospok ngopi bareng bersama Chef Langkon. Kita di suasana yang gerimis, syahdu banget, ditemani secangkir kopi, ya kan? Di suasana yang belum sore sih, tapi udah kayak sore karena gerimis yang lumayan panjang di Taman Safari Indonesia di Bogor ya. Teman Blangkon di rumah, sebelumnya saya akan menyampaikan satu filosofi hidup ya, bahwa filosofi itu tiga syarat atau tiga yang memenuhi keharmonisan hidup di dunia ini, atau yang filosofi itu dikenal dengan Trihitakarana. Ajaran itu masih terus berlangsung sampai kini, bahkan masih terlestarikan khususnya di wilayah Bali. Trihitakarana itu yang pertama adalah parahyangan atau hubungan kita antara manusia dengan Tuhannya. Kemudian yang kedua adalah pawongan, yaitu hubungan kita dengan antar sesama manusia. Dan yang ketiga itu pelemahan, yaitu hubungan kita dengan alam semesta di sekitar kita. Bersama kita, saya perkenalkan pendatang baru, Chef Karol. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Karol? Alhamdulillah sehat. Gimana Mas? Saya mengenal Pak Karol itu sebagai eksekutif chef, khususnya di pastry. Pastry itu ini ya Pak, Bagian bikin kue, roti kita. yang manis-manis ya Pak, kira-kira ya. Saya juga mengenal Pak Karol itu sebagai pencinta marga satwa. Betul nggak? Betul. Nggak semua, Sebagian ya. Ya, tapi yang sering diposting di TikToknya Pak Karol itu apa aja Pak? Kura-kura. Ada ikan arwana, ada burung muri. Burung muri ada juga? Ada. Keren. Ular ada? Wah, ular nanti korbannya banyak. Iya. Saya tidak hari ini nggak ingin ngebahas tentang memasak kue, yang udah tahu lah kalau chef itu ya. Kita melemaskan penat aja. Kebetulan kita lagi berdua bersama ketemu di Taman Safari Indonesia. Kita ngobrol tentang marga satwa, tentang kelestarian alam gimana. Oke ya. Menurut pendapat Pak Karol nih, Ya. untuk Taman Safari itu sendiri seperti apa? Taman Safari saya sebagai seorang manusia, karena tadi sudah diduluin sama filosofi ya, itu bersyukur ada satu wadah yang bisa nampung sesama ciptaan yang di atas. Dan nggak semua yang jadi ini kan, nggak semua orang itu bisa melihat gitu kan, karena apa namanya, sisi lain hewan-hewan itu nggak bisa hidup di alam kita di Indonesia, juga hidup di Timur Tengah, di Eropa gitu ya. Iya. Dan Taman Safari itu menampung gitu Pak ya. Menampung hampir seluruh satwa di dunia, hampir 75% ada di Taman Safari. Jadi positif Pak ya. Positif sekali, terutama untuk pelestarian ya. Kelangkaan, terhindar dari punahnya satwa ini. Tadi kita lihat juga kayak tapir, udah sama sekali nggak bisa dilihat di tempat lain. Ya, memang sangat susah sekali. Di wisata Ragunan sendiri kita nggak nemuin. Tapi di Taman Safari itu, ya makanya bolehlah kita bilang Taman Safari itu ya sebagai the biggest ya. So, salah satu terbesar lah di Asia. Ya. Oke Pak Karol. Mengenai untuk kedepannya nih, ya kan banyak terjadi itu longsor di mana-mana ya kan, akibat pembalakan liar. Nah, ada nggak keprihatinan, pendapatnya Pak Karol dah? Kalau keprihatinan pasti ada lah ya. Apalagi pecinta satwa ya. Nah, pendapatnya seperti apa Pak?
Menurut saya masyarakat perlu edukasi ya, edukasi dalam arti sejauh mana dia bisa mengerti kepentingan mereka terhadap hidup kita sendiri. Ya. Contohnya banyak orang penangkapan burung liar, ya, pengerusakan hutan itu tanpa disadari. Sebetulnya mereka tidak salah karena memang edukasinya belum sampai ya. Jadi edukasi terhadap mereka itu sangat penting. Iya, betul. Ya. Saya sih, kalau saya sih gitu, keprihatinannya ya takutnya anak-anak kita itu cuman bisa ngelihat hewan-hewan ciptaan Tuhan itu cuma lewat TV, lewat gambar-gambar, aslinya nggak pernah tahu gitu. Nah itu keprihatinan. Dan memang udah terjadi, ya. Udah hilang, udah nggak ada. Kita sendiri yang angkatan baheula udah susah. Udah susah. Ya seperti itu sih. Nah anak-anak kita, saya yakin yang generasi Gen Z, Gen Alpha, banyaklah dari mereka yang hanya tahu hewan-hewan itu lewat media-media sosial, lewat gambar-gambar aja. Thank you Pak Carol, udah ini sangat dalam sih menurutku. Jadi tanggapan Pak Carol tentang ya kepedulian terhadap alam marga satwa ini. Nah, kelestarian yang diharapkan Pak Carol dengan kelestarian marga satwa kita itu khususnya jadi kita. Menurut saya pelestarian marga satwa itu sangat nempel erat sama pelestarian lingkungan itu sendiri. Jadi dualisme alam itu harus bisa kita jaga. Contoh kita simple, contohnya adalah buang sampah sembarangan atau buang kotoran ketika kita naik gunung, itu sangat-sangat membantu kalau kita paham. Jadi terjadi ya di gunung-gunung, sering terjadi. Yang katanya mereka itu pecinta alam melakukan buang sampah sembarangan, buang kotoran sembarangan, karena ada metode yang kita terapkan. Misalkan kita mau buang air pun kita bisa buka tanah, kita bisa tutup kembali. Jadi tidak mencemari air yang ada di tempat tersebut. Ya itu pesan tuh buat para pencinta alam yang katanya mencintai alam. Saya bukan mendeskripsikan ya, cuma alangkah baiknya kalau diterapkan lebih baik. Lebih ke sadar diri lah. Kita hidup di alam semesta ini. Siapa lagi kalau bukan kita yang melestarikan, yang menjaga lagi. Oke Pak Carol, pesan-pesannya itu buat anak-anak muda zaman sekarang tuh, atau buat kita semua deh. Teruskan hobi, yang suka hobi satwa yang unik-unik teruskan. Terus kalau yang suka pelihara model-model tanaman-tanaman yang unik-unik teruskan. Jangan sampai hilang. Itu aja simple, karena dari situ kita komunitas bisa membesar, membentuk ekosistem yang baik. Itu aja sih. Gitu ya. Thank you buat obrolannya. Makasih banyak. Ini saya mau jalan-jalan lagi ke atas. Oke ya.